Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kenalan, nama saya Fahri Abdul Aziz. NIM 2425 dan yang mati Bapak Haji Saiful, Bapak Haji Wah. Jadi saya ingin menjelaskan apa itu 4 sumber hukum Islam. Yang pertama, 4 sumber hukum Islam ada terus yang kedua ada sunnah, lalu yang ketiga ada ijma, keempat yang terakhir ada qiyas. Al-Quran yaitu adalah kitab suci Al-Quran bagi umat Islam yang berfungsi sebagai sumber hukum yang paling utama. Ia berisi wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pedoman hidup dan hukum-hukum dasar bagi umat Islam. Apa sih dalil dan contoh penerapan dalam Al-Quran? Dalilnya dalam surat An-Nasr, dalam surat An-Nisa ayat 59. Ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Terus dan contoh penerapan dari Al-Quran itu ada contoh larangan meminum khamr, itu dalam surat Al-Maidah ayat 90. Begitu kira-kira penjelasan dari 4 sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran, itu di dalam surat An-Nisa ayat 59, dan contoh penerapannya dilarang larangan minuman khamr. Lalu yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah adalah segala perkataan qaul, perbuatan yang fi'il dan taatan yang dan ketetapan yang taklid Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, lalu yang kedua itu setelah Al-Quran itu pasti Allah Subhanahu wa taala turun ke As-Sunnah. Jadi As-Sunnah itu kayak adiknya Al-Quran gitu. Kalau Al-Quran itu sebagai sumber utamanya, kalau As-Sunnah itu bawahannya kayak apa ya? Kayak lebih rinci lagi jelasan dari Al-Quran itu. Dalil dari As-Sunnah itu di dalam surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 7. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan penerapan dalam As-Sunnah yaitu ketentuan zakat fitrah dalam hadis Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 syah dari kurma atau gandum. Itu ada di hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, lalu yang ketiga, 4 sumber dari sumber Islam ini, yang ketiga yaitu adalah ijma. Kalau ijma itu kesepakatan para ulama yang mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad tentang suatu masalah hukum Islam, yaitu ijma. Ijma berarti yang dikaji lagi oleh para ulama yang mujtahid. Dalil dari ijma yaitu dalam surat An-Nisa tadi ayat 115. Surah An-Nisa
ayat 117. Ayat 115. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah kebenaran baginya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan dia bergelimang dalam kesesatan. Dan penerapan dalam sebuah ijma ketentuan tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Lalu yang terakhir dari 4 sumber hukum Islam ini ada qiyas. Qiyas yaitu adalah model penetapan hukum terhadap suatu masalah baru yang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dengan cara membandingkan masalah tersebut dengan masalah yang lain yang sudah ada hukumnya berdasarkan persamaan ilat. Qiyas dalil dari qiyas itu ada di surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 2, yang berarti, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan penerapan dari kias ini adalah hukum narkoba dikiaskan dengan khamr karena memiliki ilat yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal. Jadi Al-Quran itu cuma sebagai larangannya, seperti kayak dalam minum khamr, bahkan dalam meminum khamr kan itu kan bentukan yang kayak narkoba atau pokoknya memabukkan lainnya, kan itu kan belum tentu haram. Cuman di Al-Quran katanya dilarang meminum khamr. Jadi dijelaskan lebih jelas lagi di dalam qiyas ini bahwa yang memabukkan atau yang apa itu termasuk haram. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian atau kurang enak untuk disampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.